The Law of Universe. Hukum alam semesta yang apabila digunakan dengan tepat akan bisa membantu kita dalam meraih sebuah kesuksesan. And now, let's talk about this. Yo, what's up History People semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host di program acara Night Education. Bagi History People yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya ya dan bunyikan loncengnya untuk membantu perkembangan channel ini agar semakin berkembang di kemudian hari. Dan bagi History People yang belum like video ini, silahkan klik tombol like-nya dulu ya agar informasi bermanfaat di dalam video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, untuk membantu lebih banyak orang lagi dalam meraih sebuah kesuksesan. So, silakan klik tombol like-nya sekarang. Sama halnya seperti negara yang punya hukum sebagai pedoman hidup masyarakatnya, alam semesta juga punya hukum yang bisa jadi pedoman buat kita dalam menjalani kehidupan, guys. Sebelum lanjut nonton video ini, aku saranin Inspire People tonton dulu video di atas ya, karena isi dari video saat ini adalah lanjutan dari video di atas, guys. So, bagi yang belum nonton, silahkan tonton dengan klik cards di atas, guys. Eits, jangan lupa nonton ya. Bagi yang belum nonton, silahkan tonton dulu. Alright, welcome back History People semuanya. Aku anggap kalian semua udah nonton videonya. Sekarang aku bakal lanjut, guys. Setelah kita tahu apa itu Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, sekarang kita akan bahas 7 hukum alam semesta yang mendukung terwujudnya hukum Law of Attraction atau tarik-menarik itu sendiri, yang tentunya juga bersumber dari buku The Secret, guys. Jadi, bisa dikatakan satu kata Law of Attraction atau tarik-menarik ini dijelaskan ke dalam 7 buah hukum alam semesta ini, History People. Yang apabila kita bertindak sesuai dengan hukum tersebut, kita akan mampu menjalani hidup dengan tegar, guys. Dan ketegaran diri ini akan berdampak positif pula dalam segala upaya pencapaian kita di hidup ini. Alright, 7 hukum alam semesta itu antara lain, yang pertama, hukum perubahan yang abadi. Yang kedua, hukum relativitas. Yang ketiga, hukum getaran. Yang keempat, hukum polaritas. Yang kelima, hukum irama. Yang keenam, hukum sebab akibat atau timbal balik. Dan yang ketujuh, hukum gender. Next, mari kita bahas satu per satu. Pembahasan satu per satu. Yang pertama, hukum perubahan yang abadi. Bunyi dari hukum ini, energi berubah menjadi bentuk fisik. Dari episode sebelumnya, kita bisa tahu kalau energi itu dihasilkan oleh pikiran kita, Inspire People. Jadi, hukum ini menerangkan bahwa apapun yang kita pikirkan cukup lama, terus-menerus, dengan emosi yang tepat, cepat atau lambat, akan bisa kita genggam di tangan kita dalam bentuk fisiknya, Inspire People. So, pastikan kita belajar untuk menjaga pikiran kita tetap positif, guys. Karena seperti kata orang bijak, if we stay positive in the negative situation, we win. Atau, ketika kita bisa bersikap positif bahkan di kondisi yang negatif, kita akan menang, guys. Next adalah hukum relativitas. Hukum relativitas berbunyi, tidak ada yang bagus, tidak ada yang buruk, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, tidak ada yang mahal, tidak ada yang murah, sampai kita membandingkannya dengan yang lain. Kuncinya kayak gini, guys. Diri kita akan selalu kurang dari orang yang udah master di bidangnya. Dan diri kita akan selalu lebih dari orang yang tidak sebagus kita. Pada intinya, Inspire People, orang lain selalu mempunyai kelebihan yang nggak kita punya, dan kita selalu punya kelebihan yang enggak orang lain punya. Akan selalu begitu, Inspire People semuanya. Hukum relativitas ini bisa menguntungkan atau merugikan kita, Inspire People. Tergantung dari bagaimana cara kita menggunakannya. Kalau kita gunakan hukum ini untuk merugikan kita, jadinya bakal kayak gini, guys. Wah, hebat kali ya orang itu ya. Masih muda, bisnis lancar, aset di mana-mana. Aku mah apa? Masih kayak gini-gini aja. Udahlah, nggak guna emang aku. Saat itu juga, kita akan merasa terpuruk, guys. Merasa tak berdaya, dan saat itu kita celaka. Benar-benar celaka, guys. Nggak mau kayak gitu kan? Sedangkan kalau kita gunakan hukum ini untuk menguntungkan kita, jadinya bakal kayak gini. Oh, dia aja bisa kok. Aku masih bisa juga lah. Oh, ternyata dia luangin waktu sejam sehari buat belajar jadi kaya tuh. Oke deh, aku belajar kayak gituan juga dah, biar bisa sukses kayak dia. Bahkan bisa lebih. Saat itu juga, kita akan semakin terpacu untuk menjadi lebih baik, guys. And the end of the day, hasilnya juga bakal beda. Beda sikap, beda hasil. Setuju kan? Yang ketiga, hukum getaran. Seperti kata Bob Proctor, semua ini bergetar. Pada intinya, pikiran dan perasaan kita itu terhubung, Inspire People. Kita bakal tahu apa yang kita pikirkan dari apa yang kita rasakan. Kalau perasaan kita sedang good, berarti pikiran kita sedang positif. Begitu pula sebaliknya. Terus, gimana caranya ngubah perasaan yang buruk jadi lebih baik?
Yang pertama, ubah gerak. Ini adalah salah satu ajaran dari Anthony Robbins yang merupakan motivator nomor 1 di dunia. Ubah gerak ini maksudnya adalah kita bisa lakukan peregangan, jingkrak-jingkrak di tempat, lari sprint di tempat, berolahraga, atau yang paling praktis, kita bisa tersenyum tanpa alasan, guys. Ayo, yang lagi bad mood, coba tersenyum tanpa alasan dulu, guys. Dengan begitu, seketika perasaan kita akan menjadi lebih good. Yang kedua, ubah input. Ubah input ini kita bisa lakukan dengan membaca buku, menonton video inspiratif, mendengarkan audio motivasi, dan lain sebagainya. Hukum berikutnya adalah hukum polaritas. Hukum ini berbunyi, semua hal yang ada di dunia ini selalu ada pelengkapnya atau ada lawannya. Contoh, atas ada karena ada bawah, panas ada karena ada dingin, bagus ada karena ada jelek. Sama halnya dengan kehidupan ini, Inspirator. Tidak mungkin seumur hidup kita akan merasakan hal yang baik saja. Omong kosong. Logikanya, gimana caranya kita tahu kalau kita sedang merasa baik, sementara kita tidak pernah merasa susah? Jadi, kalau kita sedang mengalami hari-hari yang kurang baik, gak usah terlalu khawatir, Inspirator. Everything is gonna be okay. Semuanya akan baik-baik aja. Daripada kita panik nggak jelas, lebih baik kita pikirkan gimana cara kita agar bisa keluar dari kondisi sulit itu tanpa merugikan siapapun. Hukum yang kelima, hukum irama. Hukum irama ini berbunyi, alam semesta selalu ada iramanya. Pagi diiringi dengan malam. Ada good times, ada bad times. Jadi saat kita sedang berada di titik terendah kita, lebih baik kita tidak merasa buruk, guys. Kenapa? Karena kita tahu suatu saat kita akan naik lagi. Seperti itulah irama. Dan selalulah yakin bahwa waktu-waktu yang baik akan segera tiba. Yang menariknya dari hukum ini adalah kita bisa memiliki irama kita sendiri, guys. Bukan naik langsung turun dari kaya langsung miskin. No, dari miskin jadi kaya, yes! Jadi yakinlah gelombang yang kita miliki itu berbeda dengan gelombang yang dimiliki oleh orang lain. Contoh, oke, suatu saat kita akan jadi kaya, penghasilan kita akan besar, makin besar, suatu ketika mungkin menurun tapi tetap besar, kemudian makin besar lagi, makin besar lagi, makin besar lagi. Gelombangnya seperti itu juga bisa, guys. Hukum yang keenam adalah hukum sebab akibat atau hukum timbal balik. Bunyi dari hukum ini adalah apapun yang kita kirim, kita akan menuai hasil yang sama. Hukum inilah yang sering disebut sebagai hukum tabur tuai, Inspirator. Di mana apa yang kita tabur saat ini, itulah yang akan kita tuai di kemudian hari. Kalau kita mau orang lain baik sama kita, pastikan kita baik dulu dengan orang lain, guys. Hukum timbal balik ini juga berlaku di semua bidang kehidupan. Entah itu percintaan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan yang lainnya. Dan yang menariknya, apabila kita bisa menggunakan hukum timbal balik ini dengan baik, tidak menutup kemungkinan kita akan bisa sukses luar biasa di masa depan, guys. Hukum yang terakhir adalah hukum gender. Hukum gender ini menegaskan bahwa setiap penciptaan hal-hal baru selalu ada yang namanya masa inkubasi, guys, atau incubation period. Ibarat sebuah tumbuhan yang kita tanam adalah bibitnya. Bibit ini kemudian akan bertumbuh dan berubah menjadi sebuah physical result dan tetap membutuhkan waktu untuk terwujudnya. Seperti kata Warren Buffett, Inspirator, Anda tak bisa memiliki seorang bayi dalam waktu 1 bulan meskipun menghamili 9 wanita. Sekali lagi, hukum gender ini menegaskan bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Success is a process, dan kita harus setia menjalani proses itu. Seperti kata orang bijak, guys, jalan pintas merupakan jalan terjauh menuju kesuksesan. So, untuk kita semuanya yang lagi berjuang, yang udah berjuang semaksimal mungkin, namun belum menuai hasil, pertama-tama lebih baik kita cek terlebih dahulu cara kerja kita. Apakah sudah tepat ataukah tidak? Kalau belum tepat, perbaikilah. Kalau sudah tepat, konsistenlah sampai tiba di gerbang kesuksesan. Alright, Inspirator semuanya, that's all about the law of universe that I can share to you guys. And thanks a lot for still watching this video till the end. Semoga informasi yang berada di konten ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam meraih sebuah kesuksesan. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui Inspirator semuanya. Saya hanya sekedar men-sharingkan informasi yang saya dapatkan dan saya terima yang sekiranya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate di channel Fit and Inspire Indonesia. Don't forget to subscribe, turn on the notification, smash the like button, write, comment below, and share this video to your friends. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect to begin.